Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyu karya Mbah Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas bab yang ke-36 sampai selesai. Judul babnya adalah Al-Kasbu wat-Tijaratu wat-Thamanul Haram. Usaha dan bisnis dan harga yang haram. Nah, sekarang bab 37 ini mirip sekali. Al-Kasbu wat-Tijaratu wat-Thamanul Mahdhur. Perbedaannya cuma pada kalimat terakhirnya saja ya. Al-kasbu usaha, wat-tijarah dan bisnis, wat-thamanul mahdhur dan harga yang dilarang. Nah, terus perbedaannya apa? Kalau memang sama-sama bicara tentang masalah yang sama ya. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud beliau adalah kalau yang di atas itu haram, kalau yang di sini mahdhur, mahdhur dilarang, dilarang itu ada dua macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Maka kata-kata mahdhur ini mencakup yang makruh maupun yang haram. Nah, sehingga bab 36 dan 37 ini bukan pengulangan, bukan, karena bab sebelumnya itu hanya bicara yang haram, sementara di sini mencakup yang makruh juga. Dan nanti akan kita buktikan bahwa di sini beliau akan menyebutkan sebagian yang makruh. Hadits 99 an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang satu, an thamanil kalbi, dari harganya anjing. Yang kedua, wa mahril baghi, dan maharnya pelacur. Yang ketiga, wa hulwanil kahin, dan upahnya dukun. Hadis muttafaqun alaih. Ini kalau kita perhatikan semuanya tidak ada yang makruh, semuanya haram ya. Karena anjing haram, maka harganya juga haram. Melacur haram, berarti upahnya juga haram. Disebut mahar tapi maksudnya upah ini. Kemudian dukun ini haram, maka berarti upahnya juga haram. Jadi istilahnya itu ma tawallada min haramin fahuwa haram. Sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram. Meskipun ini kaidah sebenarnya terpakainya dalam bab binatang. Binatang anjing haram kan? Kemudian dia ngumpuli kambing misalnya. Kemudian jadi anak. Anaknya itu campuran dari mani kambing dengan anjing. Nah, itu haram karena apa? Tawallada min haram. Tapi ini kaidah bisa kita terapkan juga di sini. Sesuatu yang terlahir dari yang haram, maka harganya juga haram. Karena di sini kalb ini adalah haram dimakan, berarti harganya juga haram. Kemudian kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, Abu Mas'ud ini disebut Al-Ansari Al-Badri. Dan ini sudah pernah kita bahas dulu, bahwasanya Al-Badri itu maksudnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kecuali Abu Mas'ud ini, dia tidak ikut dalam perang Badar, tapi dia disebut Al-Badri karena rumahnya di Badar. Jadi misal sebenarnya bukan nggak ikut perang Badar sebenarnya, tapi dia karena rumahnya di sana. Jadi misalnya panjenengan orang Jawa tapi tinggal di Mekah, akhirnya disebut Al-Makki. Itu bukan keturunan orang Mekah ya, tapi hanya tinggalnya saja di Mekah. Seperti guru saya namanya Abu Muhammad Al-Makki, itu padahal seorang kiai dari Banjar. Sekarang tinggalnya di Jawa Barat. Tapi buku yang beliau tulis itu di sampulnya tertulis Abu Muhammad Al-Makki. Nah, ketika beliau ditanya, ini kok Al-Makki? Karena saya sudah 4 tahun tinggal di Mekah. Kalau sudah tinggal 4 tahun itu sudah berhak dinisbatkan kepada tempat tersebut. Kalau belum sampai 4 tahun nggak bisa, Pak.
Jadi saya misalnya kita pergi umroh, ya. Nah, kita al-maki nggak bisa ya, karena cuma sebentar saja. 4 tahun dulu baru apa bisa dinisbatkan kepada satu tempat. Kemudian faedah yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari harganya anjing. Tadi saya sampaikan anjing haram, maka harganya juga haram. Nah, tentang keharaman anjing itu disebutkan oleh para ulama, dalilnya tentang binatang buas, as-siba. Nah, Rasulullah aklu kulli dhinabin minas siba haram. Memakan segala yang punya taring dari binatang yang buas adalah haram. Nah, anjing itu dimasukkan oleh para ulama dalam kategori as-siba ini sehingga haram. Saudara kita kok enggak berani mengatakan anjing haram, Ustaz? Nah, itu karena tidak disebutkan dalam Quran, Pak. Tapi bukan berarti mereka makan daging anjing. Ya. Tidak mengatakan haram, tapi tidak makan. Ya, sebenarnya haram, hanya istilahnya saja berbeda. Ya, istilahnya kalau yang disebutkan di Quran haram, kalau yang disebutkan di hadis makruh, tapi tetap sama hukumnya, nggak boleh dimakan. Ya, sebenarnya nggak ada perbedaan sebenarnya. Kecuali kalau mereka mengatakan nggak haram kemudian makan, nah itu beda lagi. Ya, mereka nggak mau makan. Ya. Setahu saya loh, ya. Karena saya punya kerabat-kerabat orang NTA itu punya, Pak. Ya. Tapi nggak ada satupun yang makan anjing, nggak ada. Kemudian yang kedua, mahril baghi. Ya, baghi tadi artinya zina. Baghi dari kata-kata bagyun. Bagyun ini kadang-kadang artinya zina, kadang-kadang artinya dolim. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan babani, ada 2 pintu yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu al-baghyu. Nah, baghyu di sini diartikan oleh para ulama bukan zina. Coba kita lihat di dalam syarahnya ya. Al-baghyu itu adalah mujawazatul haddi wadh-dhulmi. Nah, dolim. Maka kadang-kadang artinya zina, kadang-kadang artinya dolim. Ini terjemah yang kita pilih disesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Tapi saya jadi muncul pikiran, Pak. Bisa jadi kata-kata al-baghyu dalam hadis ini disegerakan hukumannya di dunia, bisa jadi ini adalah zina. Jadi siapa yang berzina nanti sebelum matinya dia sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Karena ada hadis yang semakna dengan ini. Coba saya cari hadisnya. Nah, ini. Man zana zunya bih. Barang siapa yang berzina maka akan dizinai terhadapnya. Maksudnya siapa yang berzina maka nanti pasti keluarganya itu juga akan ada yang dizinai orang. Mungkin ibunya, mungkin juga anaknya, mungkin juga saudarinya. Gara-gara apa? Dia melakukan zina, maka dihukum oleh Allah, keluarganya ada juga yang dizinai orang. Seandainya keluarganya nggak ada yang dizinai orang, maka walau bihitani darih, meskipun yang dizinai itu adalah tembok rumahnya, yaitu digunakan untuk masturbasi orang. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, tapi saya jujur ini hadisnya memang derajatnya maudhu atau palsu nih. Hanya saja kata-kata bagyun tadi ya, memang wallahu alam ya, bisa jadi ini juga yang dimaksudkan adalah zina tadi. Nah, kembali ke sini, dan di sini jelas al-baghi ini maksudnya adalah pezina. Kemudian al-kahin, dukun, ini kita mengetahui perdukunan haram dari sabda Nabi SAW yang mengancam orang yang mendatangi kahin, dukun. Siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari itu ya. Ada juga hadis yang mengatakan ini, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya atau mengumpuli istri ketika haid atau mengumpuli istri dimasukkan pada dubur, maka sudah berlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam 4. Maka dari itu semua kita ambil kesimpulan bahwa 3 ini semuanya haram. Berarti mahdzur pada bab ini maksudnya adalah yang pertama, yaitu yang haram. Yang makruh belum kita temukan pada hadis 99 ini. Klarifikasi, Ustaz. Kenapa, Pak? Kecuali dukun bayi, dukun bisu. Nah, kalau itu hanya istilah saja. Kalau yang dukun yang dimaksud di sini adalah yang merasa mengetahui yang gaib. Nah, adapun dukun bayi dan sebagainya itu cuma istilah kayaknya gitu. Seperti sutra ya, istilahnya saja tapi bukan betul-betul sutra, maka tidak ada masalah.
Kemudian hulwan ini diambil dari kata-kata halawah. Halawah artinya manis. Nah, kenapa upahnya dukun disebut hulwan? Karena dia tidak mengerjakan apa-apa tapi sudah dapat upah. Cuma omong kosong tapi dapat upah. Dukun pekerjaannya apa sih? Kan ngawur aja kan. Nah, maka karena manisnya gaji dia tanpa bekerja apapun kemudian disebut hulwan. Ini seolah-olah menyindir dia hanya tidak melakukan sesuatu apapun juga, semestinya nggak dapat upah sama sekali. Hadis 100 an Aun mau? Ya dukun tapi penampilannya itu stabil. Nah, gimana itu? Ada yang begitu itu. Aku doanya pasti terganggu penampilan. Intinya gini, orang kalau mengatakan bahwasanya saya mengetahui perkara yang gaib, maka itu berarti kahin. Mau tampilan apapun juga itu nggak peduli kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, tu'jibaka ajsamuhum wa idza ra'aitahum tu'jibaka ajsamuhum. Bisa jadi tu'jibaka thiyabuhum, tu'jibaka imamatuhum, ya sorbannya gede-gede misalnya, ya, nggak ada kaitannya dengan apa isinya ya, sama sekali zahirnya itu tidak ada kaitannya dengan ada apa yang ada dalam hatinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, mayoritas munafik umatku itu malah ahli qiraah semua mereka. Hadis riwayat Ahmad, sahih ini. Jadi bukan berarti orang yang ahli baca Quran itu orang yang top, belum tentu. Malah mayoritas munafik itu para qurra itu. Baik, kemudian hadis yang ke-100 nih. An Aun bin Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu, saya melihat abi, bapakku yaitu Abu Juhaifah, ishtara, membeli abdan, seorang budak, hajjaman yang dia ahli bekam. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada bapakku. Faqala, maka dia mengatakan, naha, telah melarang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an, dari satu, thamanil kalbi, harganya anjing sudah ya. Yang kedua, thamanid dam, harganya darah. Yang ketiga, wanaha, dan beliau melarang anil washimah, dari perempuan yang mentato. Yang ketiga, wal mausumah, dan perempuan yang ditato. Yang kelima, wa akilir riba, orang yang makan riba. Yang keenam, wa mukilihi, dan orang yang memberikan makan riba. Wa la'ana, dan Allah melaknat dan Rasul melaknat al musawwir, orang yang menggambar, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang ada kaitannya dengan bab itu adalah dua yang pertama ya. Thamanil kalbi wa thamanid dam. Tidak boleh menjual anjing, itu berarti termasuk hasil yang haram. Tidak boleh menjual darah, saren, itu termasuk apa? Hasil yang haram. Kemudian dam ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, harganya darah, ya maksudnya menjual darah itu. Ya kalau kita ya saren tadi itu. Tapi yang lebih tepat tafsirannya adalah ad-dam di sini maksudnya bekam. Karena ini kaitannya dengan ishtara abdan hajjaman tadi. Jadi bapaknya membeli budak yang dia itu seorang pembekam. Nah, kemudian ketika ditanya, kenapa engkau beli budak pembekam ini? Karena Rasulullah melarang dari thamanid dam. Artinya orang bekam itu enggak boleh ngambil upah. Lah ini ada budak pekerjaannya bekam, ngambil upah kan? Nah, supaya dia tidak bekerja yang tidak boleh oleh Nabi, saya beli saja. Jadi dibeli supaya dia tidak bekerja lagi sebagai tukang bekam ya. Jadi dia pengen menghentikan pekerjaan tukang bekamnya si budak tersebut nih. Nah, untuk yang ini, yang thamanud dam, kalau diartikan ini adalah tukang bekam, ini hukumnya tidak sampai haram tapi hanya makruh. Berarti thamanil kalb ini yang haram, kemudian thamanid dam ini yang makruh. Maka itulah yang dimaksud oleh Mbah Ghazali menurut saya, kenapa beliau menulis judul ini Ats-Tsamanil Mahdhur, harga yang dilarang. Dilarang mencakup haram sama makruh. Kalau yang bab sebelumnya Ats-Tsamanil Haram, harga yang haram saja. Wallahu alam. Tampaknya demikian yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Pertanyaannya Monggo, Pak. Harga
mau mematok harga atau tidak mematok harga, bekam itu dilarang oleh Nabi untuk ngambil upah. Hanya saja memang diperselisihkan oleh para ulama apakah haram ataukah makruh. Pendapat yang populer insyaallah makruh saja karena Nabi membayar. Kemudian juga diperselisihkan oleh para ulama apakah haramnya mutlak ataukah haramnya untuk sebagian orang. Nah, pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid, haramnya ini hanya untuk orang-orang merdeka. Adapun untuk budak boleh. Jadi semestinya ini abdan, ini seorang budak, semestinya dia boleh. Karena dulu pernah ada budak membekam Nabi, Nabi kasih upah. Nah, maka kata guru kami, dan ini mazhab Hambali ya, bahwa yang boleh bekerja sebagai tukang bekam itu hanya budak. Selain budak jangan mengambil upah. Monggo, tadi siapa yang mau? Kebanyakan Ustaz. Oke, monggo. Oke. Kebanyakan Ustaz pekerjaannya ada yang bekam. Tidak, saya juga nggak bisa bekam ini. Tapi kalau panjenengan bisa bekam, nah nggak apa-apa. Okay. Monggo. Memberikan transfusi tapi pakai transaksi. Jadi darah ya. Ya, misalnya saya itu AB kan dibutuhkan orang. Iya. Banyak yang punya. Nah itu pakai transaksi. Itu apakah termasuk samanidam ataukah tidak gitu ya? Bicara darah sebentar aku transfusi. Yang zahir bagi saya masuk, Pak. Apa biasanya memang begitu dinilai darahnya sekian liter berapa gitu? Tidak, itu hanya peralatannya. Oh, peralatannya saja. Karena nggak menghargai apa? Darahnya. Jadi darahnya berapapun ya segitu. Ya. Bukan berarti kalau darah banyak sekian, darah sedikit sekian, nggak begitu kan? Nah, yang zahir berarti bukan jual darah. Gitu, Pak. Orang menjual darah itu lain lagi. Kalau itu dibutuhkan ya bayar sama ini ya, itu berarti dia itu menjual. Itu yang oleh PMI benar nggak seperti itu. Ya, berarti zahirnya berarti apa? Sesuai apa? Akadnya ya, transaksinya bagaimana ya. Maka yang terjadi insya Allah berarti tidak termasuk dari perjualbelian ya. Ada lagi mungkin sebelum kita lanjutkan? Saya pernah dengar zina itu hutang, benar tidak? Zina hutang. Nah, itu maksud yang dimaksud tadi. Man zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Siapa yang berzina akan dizinai terhadap keluarganya meskipun dengan tembok rumahnya. Nah, zina hutang maksudnya ini. Kamu melakukan zina, nah, nanti keluargamu akan dizinai orang juga, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dimaksudnya. Tapi hadis ini memang hadis palsu. Artinya apakah kesalahan orang terdahulu kita itu kita yang menimpanya gitu? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Jadi misalnya nenek moyang kita ada yang zina gitu misalnya. Nah, apakah kita nanggung? Sama sekali enggak. La tazru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosanya orang lain. Jadi maksudnya itu gimana ya? Penjelasan itu. Yang ini tadi. Man zana zuniya bihi. Barang siapa yang berzina akan dizinai keluarganya. Dibalas oleh Allah. Sebagaimana kamu menyusahkan orang lain dengan cara menzinai keluarganya orang tersebut, maka kamu akan disusahkan oleh Allah dengan cara anakmu juga dizinai orang lain. Kalau seandainya sekeluarga nggak ada, ya ini bihitani jari. Ada orang masturbasi dengan temboknya rumahmu. Nah, itu sudah zina juga. Tapi ini hadisnya memang palsu. Nah, hadis palsu nggak bisa apa dijadikan hujjah. Tapi saya hanya menjelaskan apa mungkin ucapan orang maksudnya itu. Berikutnya kita ambil monggo Pak. Yang tato lah. Tato nggih. Tato yang wanita kan berarti laki-laki boleh. Enggak. Ini pertanyaan penting nggih. Kenapa Nabi mengatakan wasimah wanita bertato? Pertanyaannya kenapa kok wanita gitu loh? Kenapa ini Pak? Karena kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kata ini sesuai dengan kebiasaan. Dulu yang biasa nato adalah wanita. Nah, sekarang ini yang nato semuanya, laki perempuan semuanya tato. Jadi masih baik laki-laki zaman dulu Pak, nggak pakai tato. Yang pakai tato itu apa? Cewek-cewek saja. Sekarang sudah campur semua pakai tatonya. Ini sama dengan naihah. Naihah itu apa? Naihah itu yang meratap.
Innan naihata, sesungguhnya wanita yang meratap. Bagaimana kalau laki-laki? Ya sama saja, hanya dulu itu nggak ada laki-laki meratap, perempuan saja yang meratap. Kalau dia belum bertobat sebelum mati, akan datang pada hari kiamat pakai baju dari tir, dan dia mendapatkan baju dari api neraka yang menjilat-jilat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, mirip dengan itu, kharja makhrajal qalib. Baik, kita ambil beberapa faedahnya. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang wasimah, perempuan yang mentato. Dan mentato ini sebab keharamannya adalah karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan iblis, ya. Wala yughayyirunna khalqallah. Kalau nggak ada ayatnya berarti salah tulis nih. Bukan wa, mungkin fa, ya. Nah, surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum, dan sungguh saya akan suruh mereka manusia, fala yughayyirunna khalqallah, betul-betul mereka akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilatnya kenapa tidak boleh mentato tersebut. Sehingga kalau bukan tato yang hanya sebentar tergambar di tangan, misalnya bunga-bunga, ya, tapi ketika basuh dengan air hilang, ini enggak termasuk mentato sebenarnya, karena tidak mengubah sama sekali. Tapi kalau zaman dulu biasanya digores, ya, kemudian keluar darah. Nah, setelah itu kemudian dikasih satu bahan yang menyebabkan bahan itu akan menetap pada tangan yang luka tadi, maka menjadi tato. Termasuk juga dalam hal orang pakai behel gigi. Pakai behel gigi ini kalau tujuannya adalah untuk kecantikan, ini dimasukkan oleh para ulama dalam hal fala yughayyiruna khalqallah ini. Tapi hanya menormalkan, enggak. Jadi misalnya giginya mencorong ke depan gini. Nah, kalau dia tersenyum malu sama orang-orang, ini kan nggak normal nih. Nah, maka dinormalkan dengan behel gigi, nggak ada masalah, karena bukan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya menormalkan yang tidak normal. Kalau biasanya kalau behel itu terus diambil berapa gigi bisa? Behel gigi itu? Iya. Nah, tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya mempercantik nggak boleh. Kalau tujuannya adalah menormalkan, ya, karena ada yang tidak normal, ada satu menonjol misalnya, ya, mestinya gigi kan rapi gini, nah, ada satu yang menonjol sehingga double, nah, itu nggak ada masalah diambil. Kemudian di sini disebutkan akil riba dan mukilihi, sudah kita bahas dulu, bahwa bank itu bisa fungsinya sebagai akil, bisa fungsinya sebagai mukil. Kalau saya nabung di bank, kemudian dia ngasih bunga, nah berarti saya sebagai akilnya, banknya sebagai mukilnya. Kalau saya pinjam uang dari bank 1 juta, kemudian saya kembalikan 1.100.000, nah, berarti sebaliknya, yang akil riba, memakan riba itu banknya, sementara saya yang mukil riba. Itu maksud dari akil dan mukil nih. Jadi bisa bolak-baliknya. Kemudian musawwir, menggambar, ini adalah menggambar makhluk bernyawa menurut mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan dulu pernah saya sampaikan bahwa menyelisih mayoritas para ulama, seorang ulama namanya Mujahid bin Jabr. Ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat semua gambar nggak boleh. Gambar makhluk bernyawa haram, gambar gunung haram, gambar matahari haram, semua haram. Pendapat tersebut gara-gara ada hadis ini, Pak. Au sya'iratan. Sabda Nabi SAW, falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu sya'iratan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaan saya, maksudnya gambar tadi. Hendaklah mereka menciptakan biji kalau mampu, menciptakan dzarrah kalau mampu, semut kecil, menciptakan sya'irah, gandum kalau mampu. Nah, ini alasannya Imam Mujahid, sya'irah ini bukan makhluk bernyawa, habbah ini juga bukan makhluk bernyawa. Kalau dzarrah, semut kecil, memang makhluk bernyawa. Nah, maka kata Mujahid, ini menunjukkan bahwa menggambar makhluk tak bernyawa pun juga tidak boleh. Tapi pendapat ini menyelisih mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala, sampai-sampai dikatakan pendapat ini pendapat yang syadz, ya. Maka insya Allah nggak ada masalah gambar makhluk yang tidak bernyawa. Nah, adapun yang mengkhususkan ini makhluk bernyawa juga punya dalil. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudahuna, asyaddun nasi adzaban, orang yang paling dahsyat siksanya di hadapan Allah adalah orang-orang yang yudahuna, mereka menyerupai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kurang jelas ya, yang lebih jelas lagi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suratul ra'su, gambar yang dilarang itu adalah kepala. Kalau sudah dipotong kepalanya, maka sudah tidak ada gambar lagi. Hadis riwayat Ismaili, derajatnya sahih. Nah, yang punya kepala hanya makhluk-makhluk bernyawa, Pak. Sementara makhluk-makhluk tak bernyawa seperti pohon dan sebagainya nggak punya kepala. Nah, berarti ini khusus bagi yang makhluk bernyawa saja. Hadis berikutnya 101. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, nah telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kasbi, dari pekerjaannya al-imai, budak-budak wanita. Hadis riwayat Bukhari. Wali Abi Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal alias haram, satu thamanul kalbi, harganya anjing. Yang kedua, wala hulwanul kahin, tidak pula upahnya dukun. Yang ketiga, wala mahrul baqi, tidak pula maharnya atau upahnya pelacur. Ini yang dimaksud kasbul ima, hasil kerjanya budak perempuan. Ini maksudnya adalah hasil kerja berupa melacur. Karena zaman dulu biasanya budak-budak perempuan itu dipekerjakan untuk melacur biasanya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Surat An-Nur ayat 33. Jangan kalian memaksa budak perempuan kalian untuk melacur apabila mereka itu ingin untuk menjaga diri mereka. Ini ayat berkaitan dengan tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya budak wanita 2 muslimah nih. Kemudian dipaksa untuk melacur supaya menghasilkan uang. Nah, akhirnya 2 budak ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna. Nah, kata-kata in aradna tahassuna ini bukan sebagai pembatas hukum. Jadi kalau mereka budak itu ingin menjaga diri nggak boleh dipaksa, tapi kalau tidak mau menjaga diri boleh dipaksa, bukan gitu. Ini turunnya ayatnya gara-gara kasusnya memang dipaksa dan dia tidak mau gitu. Maka ini bukan membatasi hukum, tapi hanya menyebutkan kejadian yang ada saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan kasbul ima dalam hadis ini. Maka ini meskipun umum ya, tapi maksudnya adalah apa? Khusus ya. Istilahnya para ulama adalah amun makhsus. Kasbil ima, usahanya budak wanita, umum ini kan. Tapi yang dimaksud khusus yaitu usaha yang zina saja. Selain zina yang halal-halal nggak ada masalah. Tapi kemudian kalimat berikutnya ini yang riwayat Abu Dawud ini sudah sama dengan hadis sebelumnya, sehingga tidak perlu kita komentari lagi. Hanya saja satu tambahan yang mungkin sudah pernah saya sampaikan dulu. Ini istilah la yahillu, ini oleh Nabi SAW kadang-kadang diungkapkan dengan kalimat yang lain. La yanbaghi, kadang juga la yasluhu. Masih ingat ya? Ini sudah pernah saya sampaikan dulu. Saya kasih contoh satu aja. Perkataan Nabi kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila sudah sampai usia balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya haram ya. Sama dengan ini tadi, la yahillu atau la yambaghi, sama. Ini 3 kalimat istilah Nabi maksudnya sama. Dan ini kita perlu memahami istilah-istilah Nabi SAW, karena kalau kita pahami dengan istilah kita jadi salah nih. La yambaghi, istilah kita tidak pantas itu berarti hanya tidak pantas saja. Orang pantas kono kuwi nggak sampai haram kan, tapi apa, hanya kurang pantas, kurang sopan, tapi Nabi menggunakannya untuk makna haram. Jadi bahasa syar'i harus kita pahami, tidak boleh dipahami dengan versi urf atau apa namanya adat kita. Istilah kaidahnya gini Pak, al-mustalah asy-syar'i muqaddamun 'alal mustalah al-urfi. Istilah syariat didahulukan daripada istilah adat.
Kata-kata la yambaghi dalam adat kita tidak pantas itu maksudnya hanya tidak pantas saja, enggak sampai haram. Tapi istilah Nabi SAW la yambaghi adalah haram. Nah, itu istilah Nabi harus didahulukan karena Nabi yang bersabda, tidak bisa diterapkan dengan bahasa kita. Berikutnya 102. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dari menjual satu dirabil jamal, maninya onta jantan. Yang kedua wa an bai'il ma, dan dari menjual air. Yang ketiga wal ardi, dan tanah, maksudnya menyewakan tanah, lituhras, untuk digarap, untuk dibajak. Fa'an dzalika, maka dari itu semua naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk yang mencampurkan antara larangan haram dengan yang makruh. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, menjual mani pejantan, ini haram. Menjual air, ini haram. Menjual atau menyewakan tanah untuk digarap orang lain, ini makruh saja, tidak sampai kepada haram. Atau mungkin bukan makruh, tapi apa? Khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Di bawahnya makruh. Jadi haram itu kan atas, bawahnya lagi makruh, bawahnya lagi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Lebih utama kalau kita punya sawah, kita garap sendiri. Kalau tidak mau garap sendiri, silahkan digarap orang lain, nggak usah ngambil untung. Pak punya sawah, nggak punya, ya sudah, monggo digarap, udah ambil semuanya, saya pokoknya pengen pahala saja. Nah, itu yang aula. Kalau kita sewakan, kita dapat uang kan, nah, itu namanya khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Itulah yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini. Wal ardi lituhras. Maka nomor 3 ini tidak sampai kepada haram. Nggak ada satupun ulama yang saya tahu mengatakan bahwa nyewakan tanah haram, enggak. Maka ini mencampurkan antara yang haram dengan yang makruh dalam satu kalimat tadi, sehingga kembali ke judulnya Mbah Ghazali tadi ya, mahdzur itu adalah yang makruh masuk di dalam bab ini. Dari sisi usul fikih ada istilah namanya ini, Pak, dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu adalah ketika ada satu hal hukumnya disamakan dengan hal yang lain yang disebutkan bersamaan oleh dalil. Misalnya nih, dirabil jamal disebutkan bersamaan dengan bai'ul ma, disebutkan bersamaan dengan al-ardi lituhras. Nah, sebagian ulama mengatakan karena ini semuanya disebutkan dalam satu kalimat, itu berarti hukumnya semuanya sama. Nah, itu namanya apa? Dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran ini menurut para ulama adalah dhaif, tidak kuat. Karena terbukti beberapa dalil kita ketemukan Rasul menyebutkan beberapa hal tapi hukumnya beda-beda. Misalnya ada 10 hal disebutkan oleh Nabi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Padahal semuanya dalam satu kalimat, sehingga dalalatul iqtiran tidak kuat. Contoh saja, Rasul mengatakan asyrun minal fitrah, 10 termasuk dari amalan fitrah. Apakah hukumnya sama? Memotong kumis wajib napa sunnah? Sunnah. Membiarkan jenggot wajib napa sunnah? Sunnah maksudnya tidak mencukur, tidak mengepras habis. Tapi kalau mengepras habis sampai haram. Tapi membiarkan maksudnya tidak sampai mengepras habis, itu sunnah. Kemudian siwak sunnah, istingsyak sunnah, potong kuku sunnah, ghuslul barajim sunnah, natful ibad sunnah, halqul anah sunnah, intiqasul ma sunnah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan istihdad. Al-khitan. Al-khitan adalah wajib. Nah, berarti beliau menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ini kebetulan yang kita baca ini yang semuanya sunnah. Hanya saja ada dalam hadis yang lain itu disebutkan khitan dan itu termasuk yang wajib. Nah, maka itulah maksud dari dalalatul iqtirani dha'ifatun. Tapi gimana kan tentang istilah sunnah, haram dan sebagainya, betul. Masalah ada usul yang iya, istilah itu memang dimunculkan oleh para ulama fikih, tetapi pemahaman para sahabat sudah ada, Pak. Saya kasih bukti satu aja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat,
la tuwasilu, kalian jangan puasa wisol. Mereka malah nekat, Pak. Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, Anda kan juga wisol. Nah, kita ini juga pengen wisol kayak panjenengan. Ini kalau tidak dipahami, kalau dipahami haram oleh para sahabat, nggak mungkin mereka mengatakan seperti itu. Itu berarti membantah kan? Ini larangan ini dipahami oleh para sahabat, ini hanya larangan makruh saja. Nabi memakruhkan kita untuk wisol karena Nabi sayang sama kita, kasihan sama kita. Nah, kita ini kuat kok, nggak perlu dikasihani. Nah, sehingga mereka ngeyel. Jadi ngeyelnya ini karena mereka memahami larangan ini bukan larangan yang haram, hanya larangan yang makruh. Dan ini tidak satu hadis yang kita temukan kayak gini, Pak. Contoh yang lebih jelas lagi mungkin ya. Kalau ini kan hanya sikap nih. Tapi sampai perkataan, ada perkataan sahabat ini. Perkataan sahabat Nabi namanya Ummi Atiyah, perempuan nih. Kami dilarang dari ngikuti jenazah, walam yu'zam alaina, dan tidak dilarang keras alias tidak haram bagi kami. Itu hanya larangan makruh. Yang memahami siapa? Ummu Atiyah. Rasulullah tidak mengatakan ini makruh saja, enggak. Tapi mereka sudah paham sendiri, ini lam yu'zam. Nah, kok bisa mengetahui ini makruh, tidak sampai haram saja gimana? Ya kalau orang berhadapan langsung akan ngerti, Pak. Misalnya melarang keras dengan melarang yang lunak, kan tetap berbeda. Orang sampai wajahnya merah mukanya, berarti larangnya keras sampai kepada haram bisa. Nah, maka mereka lebih paham apa yang mereka yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini kita bahas satu-satu. Dirobil Jamal, maninya onta jantan. Ini sebab haramnya kenapa? Karena gharar, ya, spekulasi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli yang bersifat gharar. Naha an bai'i al-gharar. Ini sudah pernah kita bahas dulu, ya. Hadis riwayat Muslim, Rasul melarang dari jual beli dengan melempar kerikil dan jual beli secara gharar. Gharar itu artinya spekulasi. Nah, mani pejantan onta ini spekulasi, bisa jadi bunting, bisa jadi tidak bunting. Sudah kita bayar ternyata nggak bunting, nah, rugi kita. Sehingga seperti ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tapi di dunia peternakan itu kawin suntik. Nah itu nggak boleh, Pak. Karena kawin suntik itu, disuntik itu tidak tentu hamil. Sehingga supaya halal bagaimana? Dia diupai tapi sampai betul-betul lahir. Berarti dia ngurusi selama buntingnya itu sampai lahir. Nah, supaya halal bagaimana? Supaya halal salah itu tadi solusinya ya, ngurusi sampai betul-betul lahir. Atau yang kedua, jangan diperjualbelikan, tapi hanya terima kasih saja. Nanti akan kita baca dalilnya bahwa terima kasihnya nggak ada masalah, ngasih roti atau ngasih apa, tapi bukan diakatkan sebagai jual beli, harganya sekian enggak. Terima kasih sudah Anda kawinkan. Prosesnya tidak. Tapi kan nggak ada tuh, Pak. Tidak harus menghasilkan tuh. Iya. Nah. Jadi kadang 1-2 kali nggak jadi, 3 kali. Memang ya setiap kali ya bayar. Nah, justru itulah sebab dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melarang, para ulama memikir kenapa dilarang. Ternyata mereka dapat jawabannya, oh karena gharar. Nah, maka sebab larangannya atau ilatnya sudah ketahuan, sehingga nggak bisa jadi halal, nggak bisa. Kemudian yang kedua, beilma, menjual air. Ini sebabnya karena air itu termasuk 3 hal yang oleh Nabi dijadikan berserikat antara kaum muslimin. Syuraka'u fi thalath. Al-muslimun, kaum muslimin syuraka, berserikat fi thalathah, dalam 3 hal. Kala rumput yang tumbuh sendiri ya, yang bukan kita tanam. Alma, air juga begitu, air yang muncul sendiri, bukan yang kita masukkan di galon. Anar, api. Nah, ini semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Hadis Abu Dawud. Berapa? Korek api. Kalau korek api itu bukan apinya yang kita jual, berbeda itu ya, alatnya, nggak ada masalah. Kompor gas itu alatnya, bukan apinya yang kita jual. Kalau saya sedang masak, kemudian ada orang misalnya mau nyumet sesuatu, nah, suruh bayar, nggak boleh. Dia nyumet ya sudah, nyumet aja. Jadi maksudnya apa? Ini diciptakan oleh Allah untuk bersama-sama, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan.
Adapun air yang sudah kita masukkan dalam botol, dalam galon, maka ini boleh kita jual karena itu sebenarnya sama dengan mengganti usaha kita masukkan dalam botol tadi. Diperumpamakan oleh para ulama dengan kayu bakar. Di hutan itu kan banyak kayu bakar, Pak, karena banyak yang berguguran ranting pohon itu. Nah, itu dijual nggak boleh. Ini area sini ini milik saya semuanya, maka silahkan yang mau ngambil bayar ke saya, nggak boleh. Kecuali kalau sudah kita kumpulkan menjadi satu tumpuk kayu bakar, nah, kemudian kita jual di pasar, itu halal. Sama dengan air ini tadi, sudah dimasukkan dalam wadah maka sudah tidak dilarang lagi. Nih. Perubahan. Beli air dalam bentuk? Ya, sumber air itu kan dia ngambil. Iya, prosesnya itu nggak apa-apa, boleh. Jadi dijual sudah dalam bentuk dalam galon, nggak ada masalah, halal. Misalnya aqua yang ada di Aceh, Nggak, gimana? aquanya beli sumber mata air. Belinya ke? Ya ke pemerintah, pemerintah daerah, kelurahan, desa. Dia memang beli mata air itu untuk apa? Diolah. Nah, yang jual kan jadi. Kalau itu yang zahir bagi saya itu sebenarnya bukan menjual air itu, Pak. Tiba menjual area gitu. Iya toh? Kalau yang ini yang dilarang airnya. Jadi saya punya sumur. Kemudian sumur ini keluar airnya. Tetangga kebetulan listriknya mati, dia butuh air. Saya suruh ngambil di sumur. Silahkan ngambil 1 ember 1000, nggak boleh. Karena yang memunculkan air tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya ambil dengan ember, saya jual nih, sudah saya ambilkan 1000, nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya usaha saya dari bawah naik ke atas itu adalah yang dijual dengan harga 1000. Kalau airnya sendiri nggak boleh. Kalau yang antum ceritakan ini tadi, yang zahir bagi saya bukan jual beli air itu, Pak. Jual beli area atau bagaimana? Kalau perusahaannya ke desanya itu beli air, Akadnya. ya karena dia kan diberi kuota dia bisa muter. Wallahu alam, nggak paham saya. Tapi zaman Nabi kan Pak, ada semua yang dibeli Utsman kan, orang Yahudi kan jual air itu. Nah, itu di awal Islam itu, Pak. Di awal Islam tidak bisa disamakan dengan hukum yang sudah berlaku setelah itu. Jadi hadis-hadis yang bersifat perbuatan itu memang banyak kemungkinan, termasuk yang Sayyidina Utsman itu sudah dijawab oleh para ulama, itu hanya di awal Islam itu. Berikutnya 103, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, naha telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbi dari mani al-fahl pejantan. Ini bedanya dengan dirabil jamal. Kalau jamal ini onta jantan. Kalau fahl ini pejantan, mencakup kambing, sapi, onta, kuda, semua. Maka ini perbedaannya hanya satunya umum, satunya khusus. Sehingga wallahu alam, ini tampaknya ditampilkan oleh Mbah Ghazali untuk menjelaskan bahwa ini hukumnya tidak hanya khusus untuk onta saja, tapi untuk semua pejantan. 104. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dari menjual al-mughanniyat, wanita-wanita yang menyanyi. Yang kedua, wa an syira'ihin, dari membeli mereka. Yang ketiga, wa an kasbihin, dan dari usaha mereka. Yang keempat, wa an akli athmanihin, memakan harga-harga mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Yang dimaksud mughanniyat, para wanita yang menyanyi, ini maksudnya adalah budak-budak wanita yang biasanya menyanyi. Disebut dalam istilah lain itu qainat. Qainat itu bidu wanita. La tabi'ul qainat, jangan kalian menjual bidu wanita. Nah, ini budak-budak wanita yang suka menyanyi kemudian diperjualbelikan. Biasanya harganya mahal. Wala tashtaruhun, jangan membeli mereka. Wala tu'allimuhun, jangan mengajari mereka. Wala khaira fi tijaratin fihin, enggak ada baiknya sama sekali bisnis dalam hal mereka. Wa thamanuhunna haram, dan harga mereka haram.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang itu, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, membeli ucapan yang sia-sia yaitu nyanyian. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini derajatnya dhaif tapi maknanya sahih sesuai hadisnya ini tadi ya. Kalau ini kan lafalnya naha ya kan, sementara yang tadi lafalnya la tabi'u. Nah, yang lafal la tabi'u ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif, sementara yang lafal naha ini kata Syekh Albani derajatnya hasan. Jadi hanya sanadnya saja yang dhaif, tapi maknanya sahih. Hadis berikutnya 105, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamnil kalbi, dari harganya anjing. Wa in jaa, dan apabila datang seseorang yatlubu, meminta thamanal kalbi, harganya anjing, famla, maka penuhilah kaffahu, telapak tangannya, turaban, dengan tanah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi misalnya panjenengan naik mobil nabrak anjing mati, pemiliknya nggak terima, minta duitnya, ambil tanah Pak, kasih tangannya gitu. Ini sunnah Nabi SAW. Bisa nggak diterapkan di Indonesia ini? Tampaknya tambah patuh nih. Mau anjing apapun nih, sama saja menurut mazhab Syafi'i, nggak bisa diperjualbelikan. Meskipun anjingnya itu penjaga ternak, anjingnya pemburu, sama aja menurut mazhab Syafi'i ini, nggak bisa diperjualbelikan semuanya total. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan kalimat ini, wa inja, dan jika datang. Karena dalam Jami'us Shaghir lafalnya bukan wa inja, lafalnya idza jaa, apabila datang. Dan idza dengan in ini dalam bahasa Arab dibedakan Pak. Apa perbedaannya? Contoh ya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan sebenar-benar guncang. Di sini Allah tidak mengatakan in tapi idza. Sementara di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka tathabbatu, tabayyunlah atau tathabbutlah, dua qiraah. Nah, kenapa di sini in, kenapa di sana idza? Ini dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata idza ini digunakan untuk sesuatu yang pasti. Makanya karena kiamat itu pasti, Allah tidak mengatakan in zulzilat, tapi idza zulzilat, karena pasti. Adapun in digunakan untuk sesuatu yang tidak pasti dan sesuatu yang jarang terjadi, sehingga semestinya tidak ada orang yang minta harga anjing, semestinya. Tapi kalau ada yang minta gimana? Nah, kalau ada yang minta, famla kafahu turaban. Nah, maka kata-kata ini mengandung isyarat bahwa semestinya nggak ada yang minta harga anjing. Anjing haram, kok diminta harganya gimana? Demikian juga ayat ini tadi, in ja'akum fasiqun binaba. Mestinya tidak ada orang yang membawa berita kepada kita, berita yang salah, mestinya. Artinya umat Islam itu semestinya dalam menyampaikan berita itu hati-hati. Maka kata-kata ini mengandung isyarat bahwa jangan kita mudah-mudah menyampaikan berita. Asal ada berita sampaikan, asal ada berita sampaikan. Salah kayak begitu semestinya ya. Tapi faktanya yang terjadi malah sebaliknya. Mudah-mudah kita itu menyampaikan berita, tinggal share aja, nggak ditabayuni. Makanya sabda Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan dusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Nah, mestinya yang didengar itu disaring dua kali. Saringan pertama, apakah betul? Saringan kedua, apakah perlu disampaikan? Karena banyak perkara betul tapi nggak perlu untuk disampaikan. Nah, kita ini seringkali dua saringannya nggak dipakai, langsung aja dipakai berita tersebut disampaikan, sehingga salahnya dua kali. Nah, ini rahasianya kenapa di sini Nabi mengatakan wa in jaa. Tapi memang dalam lafalnya Jami'us Shaghir tadi idza jaa. Nah, saya nggak tahu nih idza jaa ini lafal yang mana nih.
Karena dalam lafal Abu Dawud itu pakai in, ya. Tapi di sini ada lafal Abu Dawud sama Baihaqi. Ya. Coba kita cek di Baihaqi ada enggak pakai kata-kata idza. Ya. Sunanul Kubra lil Baihaqi. Yatlubu thamanal kalbi. Nah, di Baihaqi ternyata Pak. Idza jaa yatlubu thamanal kalbi famla kaffahu turaban. Jadi lafalnya sudah benar yang jami' shaghir. Hanya saja dari dua lafal ini ya bisa kita ambil pelajaran tadi ya, bahwasanya ini mengandung makna semestinya nggak ada yang menuntut harganya anjing. Maka ini sesuatu yang jarang terjadi. 106. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya ada seseorang min Kilab, dari kabilah Kilab. Sa'ala, dia bertanya kepada An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal, dari maninya pejantan. Fanahahu, maka Nabi melarang darinya karena gharar tadi. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya kami nutriku, mengkawinkan al-fahla, pejantan, fanukram, lalu kami dimuliakan. Dimuliakan maksudnya dikasih hadiah, kasih pemberian. Farakhasa, maka meringankan, memberikan rukhsah, maksudnya membolehkan lahu baginya fil karamah, dalam karamah, yaitu apa? Hadiah tadi. Hadis riwayat Tirmidzi wa hasanahu, ini tambahan dari saya, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Nah, inilah dalilnya bahwasanya kalau diperjualbelikan nggak boleh, tapi kalau hanya karamah maka diperbolehkan. Sama dengan dulu yang pernah kita bahas ya. Saya punya ayam mati, saya jual kepada tetangga saya yang ternak lele, haram. Tapi kalau saya berikan, halal. Setelah dia berikan, dia menghormati saya, kasih lele saya, nah, halal juga, sama-sama halal. Kalau diakadkan di awal, ini saya punya ayam mati 1, ditukar 10 lele, nah, ini jual beli nggak boleh. Hanya karamah, hukumnya jadi berbeda. Nah, kata-kata nukram, dimuliakan, dari mana taunya bahwa yang dimaksud dimuliakan itu maksudnya pemberian? Karena ini sudah istilah orang Arab seperti itu, dan ini kita temukan dalam beberapa hadis. Contohnya ini, dalam kitab Bulughul Maram mungkin. Jadi bahasa Arab mengan Pak, perlu kita ketahui bagaimana adatnya penggunaan lafal-lafalnya, sehingga kita bisa paham apa yang dimaksud oleh orang Arab dengan ucapan-ucapan mereka. Ukrima mungkin. Nah ini, ayyuma mura'atin nakahat ala sadaqin aw hibain aw idatin qabla ismatin nikah fahuwa laha. Apapun calon pengantin berikan kepada keluarga si perempuan sebelum akad nikah, maka semua itu menjadi total milik si wanita. Misalnya saya mendekati calon mertua saya, kemudian saya kasih jam tangan. Ini jam tangan saya berikan sebelum akad nikah. Ini haknya hak bagi calon istri saya. Kenapa? Saya ngasihnya itu karena ada udang di balik batu, Pak, supaya dia menyerahkan anaknya ke saya. Maka saya berikan kepada beliau. Wa maka ba'da ismatin nikah, tapi kalau saya memberikannya setelah akad nikah, fahuwa liman u'tiyah, maka itu jadi milik orang yang dikasih. Yang dikasih bapak yang milik bapak, yang dikasih ibu yang milik ibu. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahaqqu ma ukrimar rajulu alaihi ibnatuh, dan paling berhaknya seseorang itu dimuliakan maksudnya dengan pemberian tadi, itu adalah ibnatuhu. Jadi kita sudah ngambil putrinya, maka kita muliakan bapaknya dengan cara memberikan hadiah tadi. Au ukhtuhu, kalau kita menikahi saudarinya, nah, kita memuliakan masnya dengan cara memberikan. Nah, ini ukrima ini adalah apa? Pemberian untuk karamah, untuk memuliakan seseorang. Tapi hadis ini memang saya jujur ya, derajatnya adalah dhaif. Tapi hanya kita ambil faedah dari sisi bahasa saja bahwa karamah itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah pemberian. Baik, sampai di sini yang kita dapat pelajari pada pertemuan kali ini. Kenapa? Kucing. Nih. Biasanya apa? Kalau di sini biasanya dihukumi apa di sini? Sama anjing. Sama dengan anjing. Kenapa, Pak? Ada. Dalilnya adalah Nabi SAW melarang dari thamanis sinnauri,
harganya kucing, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha, Nabi melarang an thamanil kalbi, dari harganya anjing. Hukumnya apa? Haram. Wa an thamani sinuri, dan dari harganya kucing. Berarti apa? Haram juga. Itu pakai dalalatul iktiran. Tapi sudah saya sampaikan tadi, dalalatul iktiran dhaif. Maka di sini anjing dengan kucing ini hukumnya dibedakan oleh mayoritas para ulama. Anjing haram, kucing jual belinya makruh, tidak sampai haram. Tapi saya jujur, ada sebagian kecil ulama berpendapat haram. Di antara mereka Abu Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah berfatwa jual beli kucing haram. Kalau jumhur ulama berpendapat makruh saja. Terus bagaimana dengan hadis ini? Mereka takwil. Ya. Maksud Nabi adalah jual beli kucing itu tidak sepantasnya. Sama dengan bekam itu. Ya. Semestinya bekam itu karena sudah kebutuhan harian, nggak usah diperjualbelikan. Saya butuh bekam, silahkan dipekam tetangga saya. Besok dia butuh bekam, saya bekam dia, ganti-gantian gitu. Nah kucing juga begitu, kucing nggak usah diperjualbelikan, udah gratiskan aja. Kucing itu mudah sekali melahirkan, Pak. Ngapain diperjualbelikan gitu. Nah sehingga hanya makruh saja karena apa? Tujuan Nabi supaya orang itu saling memberi dalam masalah kucing ini. Ini tafsiran dari mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Kalau panjenengan butuh kucing beli, silahkan. Itu tidak sampai kepada haram. Masalahnya kucing spesial atau iya makanya makanya di sini an-nahyu litanzih, larangannya hanya makruh. Tapi kalau al-kalbi nahyu tahrim. Nah, jadi satu kalimat tapi hukumnya beda ya, karena dalalatul iktiran dhaif tadi. Jadi profesi tukang itu Tukang bekam makruh saja, tidak sampai haram, tidak pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin loh itu bisa dibedakan hukumnya antara Arab dengan Indonesia. Arab itu negaranya panas sehingga bekam itu sudah jadi kebutuhan harian atau bulanan. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia nggak begitu butuh bekam, sehingga pas sakit saja kita butuh bekam. Yang menjelaskan bukan saya, tapi para ulama ketika membahas hadis-hadis bekam mereka mengatakan begitu. Nah maka kalau di Indonesia karena kondisinya berbeda dengan Arab, bisa jadi hukumnya bisa berubah. Seandainya Nabi di Indonesia, seandainya, mungkin beliau tidak mengatakan begitu. Ya. Mungkin beliau mengatakan thamanu qra'an khabith. Ya. Karena yang biasa dilakukan di kita itu apa? Qra'an itu yang sehari-hari, yang cocok untuk kita. Ya. Yang cocok untuk orang Arab, bekam tadi. Bisa jadi gitu loh ya. Saya tidak mengatakan hukumnya begitu karena saya bukan ulama, ya. Tapi sangat bisa kemungkinan seperti itu. Apabila kita temukan dalam fatwa-fatwa para ulama kita terima. Tapi kalau enggak ya kita tidak bisa memastikan hal tersebut. yang paling nggak dihargai anunya apa itu perawatannya atau nah itu tetap ada apa namanya, tetap ada sesuatu yang dikeluarkan itu Pak, waktunya dia keluarkan, iya. Terus siletnya itu dia keluarkan Sekali pakai sekali pakai.